Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di mata kuliah Etika Administrasi Negara, dan kali ini kita sudah memasuki di pertemuan ke-6. Dan kali ini kita akan membahas tentang etos kerja. Nah, etos kerja menurut Graetz itu adalah sikap mendasar terhadap diri dan dunia dipancarkan hidup. Bisa juga dikatakan bahwa etos kerja itu adalah aspek evaluatif dan sikap menilai. Kenapa dikatakan mempunyai sifat menilai? Itu kita bisa melihat dan menemukan dalam suatu birokrasi pemerintahan atau perusahaan swasta atau instansi lainnya begitu. Karena terjadinya suatu penyelenggaraan atau aktivitas administrasi, sehingga terjadi perilaku tindakan yang dilakukan beserta hasil-hasilnya, maka di situ bisa kita menilai dan mengevaluasi. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang menilai, siapa yang mengevaluasi? Tentunya kalau dia dalam perusahaan atau instansi pemerintah, maka yang menilai itu adalah pimpinannya. Bisa juga masyarakat, kalau dalam konsep secara luas, yang menilai bisa juga customer, dalam hal ini adalah perusahaan, itu adalah yang menilai. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah karena itu juga merupakan motivasi diri seseorang untuk bertindak, maka apakah dia melakukannya karena menjadi tuntutannya, misalnya menjadi tuntutan dalam pekerjaannya, atau karena keharusan demi hidup, atau hanya untuk identitas begitu, atau pekerjaan terikat dengan pada identitas ini, atau partisipasi dalam proses pembangunan begitu. Itu adalah etos kerja yang mempunyai hubungan dengan kinerja gitu. Jadi sebaik orang yang mempunyai kinerja, maka dia itu mempunyai etos kerja yang baik gitu. Dan itu di slide pertama, bahwa etos kerja itu mempunyai sifat evaluatif dan menilai begitu. Nah, lalu bagaimana sumber etos kerja? Etos kerja memiliki sumber yang pertama, itu adalah nilai-nilai religius. Dikatakan dan menurut analisis bahwa sumber etik yang baik itu adalah bersumber dari agama. Ini bisa kita lihat dan kita bisa mengutip dari salah satu tesis yang terkenal, yaitu yang mempunyai pengaruh di dunia, yaitu Max Weber. Max Weber mempunyai tesis yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu bercerita tentang bagaimana pengaruh ajaran-ajaran agama terhadap negara-negara barat. Misalnya The Protestant, dia mengajarkan atau doktrin tentang bagaimana dia pekerjaan dianggap sebagai panggilan jiwa begitu. Begitu juga di negara Jepang yang dikenal dengan Shintoisme, yaitu mengajarkan tentang loyalitas dan kerja keras. Nah, sedangkan dalam Islam dikatakan dalam surah Al-Ra'd ayat 11 bahwa tidak akan berubah sesuatu kaum kalau dia tidak bisa merubah sendiri. Itu adalah nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama yang mengajarkan tentang etos kerja, yang mengajak kita untuk selalu berusaha bekerja keras untuk mencapai yang namanya suatu perubahan, yaitu kemajuan begitu. Nah, di samping nilai-nilai religius, ada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya di sini artinya
kalau kita mengutip arti dari budaya dari Selo Sumarjan, itu adalah hasil karya cipta masyarakat gitu. Nah, kembali lagi ke negara-negara yang mengalami kemajuan itu karena dia mempunyai budaya menciptakan industri, menciptakan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dia mengalami perkembangan peradaban yang pesat karena daya pikir yang meningkat begitu. Oke, itu adalah sumber etis kerja di slide kedua. Kemudian di slide ketiga itu ada pertanyaan untuk diskusi, namun ini tidak kita bahas karena ini biasa dibahas dalam kelas. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana supaya dalam meningkatkan etos kerja itu, artinya pengetahuan pokok yang perlu diupayakan oleh setiap pejabat atau pegawai pemerintahan. Etos kerja ini berlaku bagi siapa saja, karena kita mempelajari etika administrasi negara, maka fokus kita adalah birokrasi pemerintahan begitu. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan diri atau self development. Itu adalah merupakan suatu proses pendidikan diri sendiri yang dilakukan secara mandiri. Artinya dilakukan oleh seseorang, mungkin dia biaya sendiri begitu, melalui training, melalui pendidikan formal maupun informal atau workshop. Artinya suatu pengembangan yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri itu meningkatkan keterampilannya begitu. Itu adalah self development. Kemudian yang kedua adalah peningkatan diri atau self improvement, adalah merupakan usaha untuk selalu memperbaiki perilaku sehingga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etik yang berlaku di bidang pemerintahan begitu. Jadi kalau self development itu adalah secara mandiri, maka sebaliknya peningkatan diri atau self improvement itu dilakukan ya mungkin lagi biasa tapi mungkin karena biaya dari instansinya atau perusahaannya atau dari pemerintah, misalnya studi banding, atau bisa juga melalui training dengan biaya atau referensi dari instansi masing-masing, atau bisa juga dengan pendidikan formal. Jadi dia mempunyai perbedaan, artinya perbedaannya agak-agak mirip. Kalau self development itu biaya sendiri, maka self improvement itu adalah biaya dari instansi masing-masing tempat dia bekerja. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, saya rasa cukup sekian video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.